Atas nama Agatha Sonita Dapadimu, saya akan mempresentasikan tentang hidung. Hidung adalah salah satu alat indera manusia yang berperan sebagai indera penciuman serta bagian dari sistem pernapasan yang berperan dalam sirkulasi udara. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Di dalam hidung, terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan. Pada hidung terdapat rongga hidung yang berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Bulu dan lendir atau macus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu atau zat asing udara. Yang kedua, sebagai sistem pertahanan tubuh. Di rongga hidung, udara juga melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan oleh lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu, bakteri maupun partikel penyebab penyakit. Selain lendir, kotoran juga disaring oleh silia. Dengan begitu, udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah udara yang bersih. Yang selanjutnya itu sebagai indera penciuman. Hidung bisa mencium bau-bau tertentu karena di dalamnya terdapat reseptor yang sensitif terhadap partikel bau di udara. Reseptor ini berukuran sangat kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Hal ini memungkinkan otak kita. Yang selanjutnya itu faring. Faring merupakan jalur tersusun setelah kita menghirup udara melalui hidung. Terdapat dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut kerongkongan disebut dengan saluran pencernaan dan hidung tenggorokan yang disebut dengan saluran pernapasan atau nasofaring yang berada pada bagian depan. Selanjutnya itu fungsi faring. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting. Baik, perkenalkan, nama saya Crescentia Dafrosalalus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Agatha Sonita Dapadimu. Di sini saya akan membahas tentang laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Otot dan ligamen mengikat tulang rawan yang membentuk struktur laring. Dan pada laring juga terdapat tonjolan yang menjadi ciri seksual sekunder pada pria atau lebih dikenal dengan jakun. Nah, yang berikut adalah fungsi laring. Fungsi laring itu adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Dan di dalam laring ada pita suara yang tugas utamanya adalah membentuk suara manusia. Yang berikut adalah trakea. Trakea adalah tuba yang berdiameter 20-25 mm dan panjang 10-16 cm. Trakea ini terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Dan pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Dapat kita lihat pada gambar yang di samping. Berikut adalah sistem cara kerjanya, yaitu ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup, dan saluran pernapasan terbuka. Dan ketika kita sedang menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka, dan saluran pernapasan tertutup. Nah, fungsinya di sini adalah sebagai jalur udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Selain itu, trakea juga mampu menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Nah, yang kelima itu adalah bronkus.
Bronkus adalah organ yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bronkus ini hampir mirip dengan trakea, di mana bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang membentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari 2 cabang yang masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dapat kita lihat pada gambar yang di samping. Gambar di samping sudah memiliki keterangan pada setiap organnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Crescentia mengenai fungsi bronkus. Nah, fungsi bronkus ini untuk membantu paru-paru bernafas lebih cepat ketika kita sedang lelah. Setelah kita melakukan pekerjaan berat atau berolahraga, pernafasan kita menjadi lebih cepat. Saat kondisi lelah dan letih, tubuh akan melepaskan hormon norepinefrin sehingga membuat otot polos, bronkus beristirahat dan akan lebih memungkinkan banyak udara yang masuk ke paru-paru, serta akan lebih banyak oksigen yang dikirim ke jaringan yang membutuhkan. Yang berikutnya ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Nah, bronkiolus ini terdiri atas 3 jenis, yaitu ada bronkiolus lobular. Nah, dia ini sebagai bagian terbesar. Yang berikut ada bronkiolus terminal sebagai tempat transitnya udara. Yang berikut ada bronkiolus respiratory. Nah, ini menghantarkan udara langsung ke alveolus. Nah, yang berikut jumlah cabang pada bronkiolus ini sesuai dengan jumlah lobus pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus, sedangkan pada bagian kiri terdapat 2 lobus. Yang berikut ada fungsi dari bronkiolus. Yang pertama itu menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang berikut mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Paru-paru mempunyai daya tampung udara tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Bronkiolus membantu mengatur udara dan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru sesuai dengan kebutuhan dari paru-paru. Yang berikut yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi. Udara dibantu oleh trakea dalam penghandaran udara. Terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 lobus di paru-paru kanan dan 2 lobus di paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung CO2 dengan udara yang bersih mengandung O2. Nah, pertukaran udara tepatnya terjadi di dalam alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.